Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah yang terjadi di India, di mana seorang putri sematawayang dihabisi kedua orang tuanya, bahkan asisten rumah tangganya juga ikut dihabisi. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Arusi Talwar adalah gadis belia yang lahir pada tanggal 24 Mei 1994 dari orang tua Rajesh dan Nupur Talwar. Kedua orang tuanya adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Fortis di Noida, India. Keduanya adalah dokter gigi dan menjadi kepala bagian kedokteran gigi. Arusi digambarkan sebagai gadis yang sangat lincah dan aktif. Dia sekolah di sekolah menengah di Delhi Public School, dan dia juga suka menari, mendengarkan musik, dan juga suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Keluarga Talwar tinggal di sebuah apartemen di sektor 25 Jalvayu Vihar, Noida, Uttar Pradesh, India. Diketahui Rajesh dan Nupur Talwar juga memiliki klinik gigi sendiri. Mereka juga dibantu oleh kedua temannya yang juga merupakan seorang dokter gigi. Dan temannya itu bernama Anita dan Pravul Durani. Mereka bergantian berjaga di klinik. Rajesh dan Anita berjaga di pagi hari pukul 9 sampai 12 siang. Sementara Pravul dan Nupur berjaga di sore hari pukul 3 sampai 7 malam. Pada tanggal 15 Mei 2008, Rajesh dan Nupur Talwar pulang kerja sekitar jam 9.30 malam. Dan tak lama kemudian makan malam bersama dengan Arusi. Mereka memberinya kamera digital baru sebagai hadiah ulang tahun. Mereka memberikan hadiah ulang tahunnya lebih awal. Kemudian mereka mengambil beberapa foto bersama dan pergi ke kamar mereka masing-masing. Arusi terakhir kali dilihat oleh orang tuanya di tempat tidurnya sedang membaca buku. Malam itu teman Arusi bernama Anmol menelpon ke telepon rumah Talwar karena saat itu tengah malam dan dia tidak bisa menghubungi Arusi di ponselnya. Menurut Anmol, Arusi biasa mengobrol dengan teman-temannya lewat telepon. Namun pada malam itu, ponsel Arusi tidak bisa dihubungi. Diperkirakan ponsel Arusi tidak aktif setelah jam 9:10 malam. Bahkan Anmol sempat mengirim SMS namun tidak terkirim. Pagi hari pukul 6:01 tanggal 16 Mei 2008, pembantu rumah tangga Barti membunyikan bel pintu seperti yang dilakukannya setiap hari, berharap akan disambut oleh Hemraj Banjade seperti biasanya. Tetapi dia tidak membukakan pintu. Barti terus membunyikan bel pintu sampai 3 kali. Namun yang menyambutnya adalah Nupur dari balkon, bukan Banjade. Nupur memberikan kunci rumah dari balkon. Di sini Barti merasa aneh dan curiga karena Rajesh dan Nupur Talwar biasanya masih tidur saat pagi hari. Inilah sebabnya mengapa Banjade biasanya mengizinkan pembantu dan tamu masuk ke rumah. Barti kemudian membuka kunci pintu lalu dia masuk. Begitu dia masuk, dia melihat Rajesh juga sudah bangun. Dan betapa kagetnya Barti melihat keadaan di dalam rumah. Dia melihat Arusi terbaring di tempat tidurnya dengan luka di tenggorokannya akibat lehernya disayat menggunakan pisau dan berlumuran darah. Setelah melihat tubuh Arusi yang tidak bergerak dan orang tuanya berlutut memohon Arusi agar hidup kembali, Barti kemudian mencari pertolongan kepada tetangga terdekat.
dan segera menghubungi medis juga polisi. Polisi kemudian tiba di rumah Talwar pada pukul 7:15 pagi, dan rumah Talwar sudah penuh dengan orang-orang tetangganya. Ada sekitar 15 orang di ruang tamu Talwar, sementara 5 atau 6 orang lainnya berada di kamar tidur utama. Polisi sudah sangat curiga karena begitu banyak orang yang dipanggil ke rumahnya sebelum polisi datang. Polisi kemudian berusaha mencari tahu dan mencari bukti atas meninggalnya Arusi. Polisi melihat ada noda darah di gagang pintu teras yang terkunci. Polisi juga melihat ada jejak kaki berlumuran darah di lantai dan di tangga. Polisi itu kemudian meminta kunci teras, namun Rajesh tidak memberikan kuncinya. Kemudian polisi mencoba mencari jalan lain agar bisa ke teras, namun tidak berhasil. Rajesh yang tetap berada di dalam kamar mengaku stres juga sangat bersedih atas meninggalnya putri sematawayangnya itu. Pada tanggal 17 Mei 2008, polisi kembali ke rumah Talwar dan membuka kunci teras secara paksa karena Rajesh masih saja tidak memberikan kunci itu. Begitu polisi mendobrak pintu teras, mereka menemukan tubuh Banjade yang membusuk tergeletak di sana. Menurut identifikasi polisi, tubuh Banjade diseret ke teras menggunakan spray. Dari hasil pemeriksaan, polisi juga menemukan botol whisky di lemari dengan noda darah di bagian bawah botol. Polisi awalnya tidak melihat ini karena lemari-lemari itu cukup tersembunyi di balik panel kayu. Dengan bukti tersebut, mereka yakin bahwa para pembunuh telah membunuh kedua korban, mengunci pintu teras, dan kemudian meminum whisky. Diketahui Rajesh dan Nupur telah membersihkan bukti yang bisa terlihat oleh mata, dan juga mereka telah membuang kasur yang berlumuran darah Arusi. Menurut catatan polisi, Rajesh sedang menggunakan komputernya pada pukul 23:57 setelah menerima panggilan telepon. Ditemukan juga bahwa router internet di kamar Arusi dimatikan pada pukul 3:43 pagi, dan diyakini pembunuhan itu terjadi antara pukul 12 atau pukul 1 dini hari. CBI juga melihat catatan telepon Rajesh dan menemukan bahwa pada 16 Mei antara pukul 15.00 dan 18.00 Rajesh sedang berbicara dengan kakak laki-lakinya Dinesh. Teman keluarganya Sushil Chowdhury, pensiunan wakil pengawas polisi kakak Gautam, dan seseorang di kantor yang tidak dikenal. Tubuh Arusi kemudian diotopsi, dan dari hasil otopsi ditemukan kalau Arusi dipukul sampai mati dengan tongkat golf. Dan setelah dipukul, kemudian leher Arusi digorok menggunakan pisau bedah. Karena bekas luka di lehernya seperti sayatan pisau bedah. Dokter yang melakukan otopsi menemukan sesuatu di area vital Arusi. Diduga Arusi telah melakukan hubungan intim sesaat sebelum kematiannya. Dokter juga menemukan cairan putih, namun dokter tidak bisa memastikan apakah itu air mani atau tidak. Lalu hasil otopsi Banjade menunjukkan bahwa tengkoraknya dipukul dengan tongkat golf dan tenggorokannya juga dipotong dengan pisau bedah. CBI sebenarnya tidak pernah memiliki bukti yang cukup untuk mengkonfirmasi petunjuk yang mereka miliki dalam penyelidikan ini. Tetapi mereka memiliki banyak teori. Salah satu teori yang dikemukakan CBI adalah panggilan telepon antara Rajesh dan kakak laki-lakinya, pensiunan pengawas polisi,
dan nomor tak dikenal yang dipasangkan dengan bukti kerusakan yang terjadi pada bagian vital Arusi. Dan ada dugaan Banjade telah melakukan hubungan intim dengan Arusi, sehingga Rajesh yang melihat keduanya di kamar Arusi menjadi marah dan kemudian membunuh keduanya. Rajesh menelpon saudara laki-lakinya dan pengawas polisi untuk menghapus bukti hubungan badan dari laporan otopsi Arusi. Teori lain dengan ini adalah pembunuhan demi kehormatan, bukan hanya pembunuhan karena kemarahan. CBI mengajukan beberapa teori sesuai dengan bukti yang mereka miliki, tapi tidak satupun bukti yang cukup dalam kasus ini. Ada juga beberapa nama yang diduga sebagai tersangka termasuk Rajesh, Nupur, asisten Talwar, Krishna Tadarai, dan 2 pelayan lainnya, Rajkumar dan Vijay Mandal. Rajesh dan Nupur dibebaskan dari tuduhan karena asisten dan 2 pelayan itu tampak seperti tersangka yang lebih meyakinkan, meskipun hampir tidak ada bukti yang menempatkan mereka di TKP. CBI percaya bahwa ketika tersangka terlibat dalam penyerangan seksual yang gagal dan membunuh Arusi, juga mereka membunuh Banjade karena dia menyaksikan kejahatan tersebut. Teori ini kemudian dibatalkan karena polisi dan penyelidik dituduh melakukan interogasi tidak etis yang membuat ketiganya mengaku bersalah membunuh Banjade dan Arusi. Polisi dan tim penyelidik membawa kembali Rajesh dan Nupur sebagai tersangka karena semua bukti menunjuk kepada mereka. Selain fakta bahwa tidak ada orang luar masuk, sehingga mereka membuat dugaan kalau itu kerjaan orang dalam. Setiap bukti yang cukup telah dirusak, bahkan bukti yang ada tidak dapat mengkonfirmasi apapun. Dalam persidangan yang diadakan pada tanggal 11 Mei 2013, Rajesh mengaku telah mendengar suara dari kamar Banjade dan segera pergi melihat apa yang terjadi. Dia pergi ke kamar Banjade dan tidak melihat apa-apa. Dia kemudian mengambil tongkat golf miliknya dan masuk ke kamar Arusi, di mana dia menemukan Banjade dan Arusi sedang melakukan hubungan seksual. Rajesh kemudian marah lalu memukul Banjade dan Arusi dengan tongkat golfnya. Dan menurut Rajesh, saat dia memukul putrinya itu kecelakaan karena dia tidak berniat memukul putrinya. Mendengar semua itu, Nupur berlari ke kamar Arusi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Arusi dan Banjade sudah hampir mati. Banjade terbaring di lantai, dan ketika mereka memeriksa denyut nadi Arusi, Arusi sudah tidak bernyawa, sedangkan denyut nadi Banjade masih berdenyut. Mereka menjadi panik dan kemudian segera menghabisi Banjade. Pasangan itu kemudian menjelaskan bahwa mereka membersihkan tubuh putrinya, termasuk bagian pribadinya, mengenakan kembali pakaiannya, dan mengembalikannya ke kasur yang penuh dengan darah agar tubuhnya berlumuran dengan darah. Kemudian mereka membungkus tubuh Banjade dan menyeretnya ke teras. Mereka bermaksud untuk kembali mengambil tubuhnya nanti untuk dibuang, tetapi mereka belum membuangnya. Pasangan itu membersihkan semua noda darah yang terlihat dan juga bukti-bukti, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian Rajesh duduk dan meminum whisky. Pada November 2013, pasangan itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi putusannya sangat dikritik dan diyakini bahwa bukti yang digunakan dalam persidangan tidak meyakinkan dan tidak langsung.
Setelah penyelidikan lebih lanjut, karena banyaknya kritik yang diterima tentang penyelidikan pembunuhan, tidak ada bukti baru yang ditemukan, yang selanjutnya akan membuktikan bahwa pasangan itu bersalah. Pasangan itu mengajukan banding ke pengadilan untuk pembebasan yang mengklaim bahwa mereka dijebak atas pembunuhan itu. Dan itulah sebabnya tidak ada bukti nyata. Pada 2017, Pengadilan Tinggi Allahabad membatalkan putusan CBI karena kurangnya bukti langsung. Hakim juga mengatakan tidak ada saksi atau motif yang ditetapkan. Butuh 4 tahun, tetapi Rajesh dan Nupur dibebaskan tanpa jaminan apapun pada 12 Oktober 2017. Karena sistem peradilan yang korup di India, keadilan tidak untuk para korban. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.